Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan semoga diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Dalam praktek ibadah sholat, pemilihan mukena merupakan hal yang penting bagi umat Islam. Namun perlu diperhatikan bahwa tidak semua mukena layak dipakai dalam aktivitas beribadah ini. Berdasarkan ajaran Islam, terdapat mukena-mukena yang haram dipakai dalam sholat. Mari kita eksplorasi bersama mengenai 10 jenis mukena yang termasuk dalam kategori tersebut sesuai dengan panduan agama yang telah ditetapkan. Sebelumnya, sempatkanlah walau hanya menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta di kolom komentar. Semoga menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, mukena dengan dagu yang tidak tertutup dinyatakan haram dipakai dalam sholat. Hal ini didasarkan pada penjelasan dari ulama Syafi'iyah, Imam Ash-Shirazi, yang menguraikan batasan wajah secara rinci dalam kitab Al-Muhazzab. Menurutnya, wajah mencakup wilayah antara tumbuhnya rambut kepala hingga ke dagu, serta ujung dua rahang, dengan batas yang membentang dari telinga satu ke telinga yang lain. Dengan demikian, bagian bawah dagu, yang merupakan tempat tumbuhnya janggut hingga ke leher, bukanlah bagian dari wajah yang boleh ditampakkan saat melakukan sholat untuk wanita. Sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan tentang batas wajah tersebut, bagian bawah dagu dianggap sebagai aurat bagi wanita dan harus ditutup saat melaksanakan sholat. Jika terdapat wanita yang sholat dengan menampakkan bagian bawah dagunya, maka dia perlu diberi pengingat dan nasihat. Namun, sholat yang telah dilakukan sebelumnya tidak diwajibkan untuk diulangi, karena kemungkinan wanita tersebut tidak mengetahui hukum syar'i terkait masalah ini. Maka dari itu, hendaknya membagikan informasi atau video ini kepada sahabat dan keluarga, agar tidak terjerumus ke dalam neraka. Kedua, mukena yang memiliki gambar hewan, juga termasuk dalam kategori haram dipakai dalam sholat. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh hadits riwayat Abu Daud nomor 4157 dan An-Nasai nomor 216 dari Abu Hurairah. Dalam hadis tersebut, malaikat Jibril meminta izin kepada Nabi Muhammad untuk masuk, namun beliau menyatakan bahwa Jibril tidak bisa masuk karena di dalam rumah terdapat tirai yang bergambar. Jibril mengingatkan bahwa para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang dihiasi dengan gambar-gambar. Penafsiran terhadap hadis ini menyatakan bahwa makna syuroh atau gambar yang dimaksud adalah gambar makhluk hidup yang memiliki wajah atau kepala. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa syuroh atau gambar adalah kepala, sehingga jika kepala tersebut dipotong atau dihilangkan, maka hilanglah hakikat dari gambar tersebut. Oleh karena itu, mukena yang memiliki gambar hewan, yang termasuk dalam kategori makhluk hidup, dianggap tidak pantas dipakai dalam sholat menurut ajaran Islam. Ketiga, mukena yang transparan juga termasuk dalam kategori mukena yang haram dipakai dalam sholat. Mukena transparan memiliki sifat yang memungkinkan bagian dalam mukena terlihat, termasuk bagian auratnya. Dalam sholat, umat Islam diwajibkan menutup auratnya dan tidak boleh ada bagian aurat yang terlihat. Menurut Ustaz Yahya Zainul Ma'arif, atau yang lebih dikenal dengan Buya Yahya, meskipun kain tipis tidak masalah, namun jika aurat terlihat melalui kain transparan, maka mukena tersebut dianggap tidak sah untuk digunakan dalam sholat. Dalam kitab Fathul Qorib disebutkan bahwa salah satu syarat sah sholat adalah menutup aurat, kecuali wajah dan telapak tangan bagi wanita. Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Hussein dalam kitabnya Bughyatul Mustarsyidin memberikan penjelasan lebih lanjut. Dia menyatakan bahwa syarat dasar menutup aurat adalah tidak terlihatnya warna kulit asli seseorang ketika sholat dan berinteraksi dengan orang lain, baik dalam majelis pembicaraan maupun di luar majelis. Pendapat Abu Mahramah yang dikutip oleh Habib Abdurrahman menyatakan bahwa konsep dasar menutup aurat adalah tertutupnya warna kulit asli baik dalam atau di luar majelis, sehingga mukena yang transparan tidak memenuhi syarat ini dan dianggap tidak pantas dipakai dalam sholat. Keempat, mukena yang memiliki tulisan-tulisan yang haram, juga termasuk dalam kategori mukena yang dilarang dalam Islam. Mukena dengan tulisan yang mengandung kata-kata kotor atau kata-kata gaul yang memiliki makna yang tidak pantas,
sangat jelas dilarang dalam ajaran agama Islam. Namun alhamdulillah, kebanyakan mukena yang diproduksi tidak mengandung tulisan-tulisan yang tidak pantas. Meskipun demikian, mukena yang memiliki tulisan di belakangnya juga dapat dianggap sebagai makruh, karena hal ini dapat mengganggu konsentrasi orang lain ketika sedang melakukan sholat. Rasulullah menekankan pentingnya khusyuk dalam sholat, sehingga adanya tulisan di mukena yang bisa menjadi penyebab terganggunya konsentrasi, menjadi tidak dianjurkan. Oleh karena itu, sebaiknya memilih mukena yang bersih dari tulisan-tulisan yang dapat mengganggu khusyuk dalam ibadah sholat. Kelima, mukena berwarna merah polos juga menimbulkan perdebatan dalam Islam. Beberapa hadis menunjukkan larangan memakai pakaian berwarna merah. Salah satunya, hadis yang diriwayatkan dari Al-Bara oleh Imam Bukhari, bahwa Nabi melarang 7 perkara, yaitu memakai kain sutra, dibaj, kasih, atau pakaian yang bercorak sutera, istabrak, mayatsir al-hum. Dalam penafsiran hadis ini, At-Tabari menyebutkan bahwa mayatsir al-hum merujuk pada alas yang biasa dipakai oleh wanita pada zaman dahulu saat mereka menunggang kuda suami mereka. Alas ini biasanya terbuat dari kain merah, dibaj atau brokat, atau sutra, dan berasal dari kebiasaan non-Arab. Selain itu, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas juga mencatat larangan memakai pakaian berwarna merah. Diceritakan oleh Ibnu Abbas dalam hadis An-Nasai nomor 5266 dengan sanad sahih, beliau mengatakan, "Saya dilarang untuk memakai pakaian berwarna merah, cincin emas, dan membaca Al-Quran ketika ruku." Namun, para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan hadis-hadis ini. Pendapat pertama, menyatakan haram memakai pakaian berwarna merah secara mutlak, sebagai tindakan kehati-hatian dan untuk memperkuat hadis-hadis yang melarangnya. Pendapat kedua, memperbolehkan penggunaan pakaian berwarna merah secara mutlak. Pendapat ketiga menyatakan bahwa memakai pakaian yang dicelup dengan warna merah secara penuh adalah makruh, namun jika warna merahnya ringan atau tidak penuh, maka diperbolehkan. Pendapat keempat menyatakan bahwa memakai pakaian berwarna merah secara mutlak adalah makruh jika bertujuan untuk perhiasan atau ketenaran, namun diperbolehkan jika dipakai di dalam rumah atau di tempat kerja. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan pendapat, umat Islam dianjurkan untuk mempertimbangkan kehati-hatian dan khusyuk dalam memilih pakaian, termasuk dalam hal penggunaan mukena berwarna merah. Keenam, mukena yang tidak menutupi aurat secara sempurna juga termasuk dalam kategori mukena yang tidak layak dipakai dalam sholat. Contohnya, mukena yang terlampau pendek, sehingga bagian kaki terlihat, karena aurat seorang wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Rasulullah bersabda bahwa batasan aurat wanita meliputi seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Beliau juga menegaskan bahwa seorang wanita, setelah mencapai usia balik, tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali wajah dan telapak tangan. Dalam konteks sholat, penting untuk memastikan bahwa mukena yang dipakai menutupi aurat dengan baik, sehingga tidak ada bagian tubuh yang terbuka atau terlihat. Wanita muslimah harus memilih mukena yang cukup panjang, untuk menutupi tubuhnya secara layak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Hal ini merupakan bagian dari menjaga kesucian dan kehusyukan dalam ibadah sholat. Ketujuh, mukena potongan atau sambungan menjadi perhatian dalam konteks sholat, meskipun tidak mencapai tingkat haram, namun dapat membatalkan sholat. Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazali menjelaskan dalam kitab Fathul Qorib bahwa aurat wanita dalam sholat mencakup seluruh badannya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, baik bagian luar maupun dalam, hingga pergelangan tangan. Salah satu tradisi yang umum di sekitar kita adalah penggunaan mukena potongan atau sambungan sebagai penutup aurat perempuan saat sholat. Namun, penggunaan mukena potongan perlu diperhatikan, karena dapat menyebabkan terbukanya aurat saat sholat. Dalam posisi rukuk atau takbir, bagian lengan wanita yang sholat bisa terlihat dari arah bawah, jika menggunakan mukena potongan. Dalam mazhab Syafi'i, ulama menghukumi bahwa sholatnya batal jika terdapat aurat yang terbuka. Hal ini sesuai dengan penjelasan Sayyid Abdurrahman Al-Masyhur dalam kitab Bughiyah Al-Mustarsyidin. Menurutnya, jika dada wanita terlihat dari bawah bajunya yang longgar saat posisi rukuk, atau jika lengan baju terlalu lebar sehingga aurat terlihat dari sela-selanya, maka sholat wanita tersebut dianggap batal. Namun,
pendapat Imam Maliki menyatakan bahwa sholat tetap sah dengan penggunaan mukena potongan, dengan catatan tidak ada bagian tubuh yang terlihat saat menggunakannya. Oleh karena itu, dalam memilih mukena penting untuk memperhatikan hal ini, agar ibadah sholat dapat dilaksanakan dengan khusyuk dan sesuai dengan tuntunan agama. Kedelapan, mukena yang diperoleh melalui cara yang haram, juga termasuk dalam kategori mukena yang tidak layak dipakai dalam sholat. Dalam ajaran Islam, penting untuk memperoleh barang-barang konsumsi, termasuk pakaian, dengan cara yang halal, dan terbebas dari segala bentuk penipuan, pencurian, atau pelanggaran hukum lainnya. Jika mukena tersebut diperoleh melalui cara yang haram, misalnya hasil dari penipuan, pencurian, atau perdagangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, maka penggunaannya dalam sholat menjadi tidak pantas. Rasulullah mengajarkan umatnya untuk mencari rezeki dengan cara yang halal dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Sebagai seorang muslim, penting untuk selalu memperhatikan asal-usul barang-barang yang digunakan dalam ibadah, termasuk mukena. Dengan memastikan bahwa mukena diperoleh melalui cara yang halal, kita dapat menjaga kesucian ibadah sholat, serta menghindari dosa-dosa yang mungkin timbul akibat penggunaan barang haram. Kesembilan, mukena yang diperoleh melalui pinjam tanpa izin terlebih dahulu, juga termasuk dalam kategori mukena yang tidak pantas digunakan dalam sholat. Dalam ajaran Islam, mempergunakan atau memanfaatkan harta milik orang lain tanpa izin atau pengetahuan pemiliknya disebut dengan gosok yang diharamkan secara tegas. Dalam Islam, penggunaan dan pemakaian barang milik orang lain hanya diperbolehkan melalui cara-cara yang telah ditetapkan, seperti pinjaman atau ariah, titipan atau wadiah, menyewa atau ijaroh, atau melalui akad lain yang didasarkan pada kesepakatan saling ridho antara pihak yang meminjam dan yang dipinjam. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim menegaskan bahwa melakukan kezuliman dengan mengambil sejengkal tanah saja akan mendapat hukuman yang berat di hari kiamat. Ancaman gosok juga tercantum dalam hadis lain yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengambil harta saudaranya tanpa izin, maka Allah akan menjamin bagi mereka neraka dan mengharamkan surga bagi mereka, bahkan jika barang yang diambil hanya sekecil siwa. Dengan demikian, mukena yang diperoleh melalui pinjaman tanpa izin terlebih dahulu dianggap sebagai perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip Islam, sehingga penggunaannya dalam sholat menjadi tidak sah. Kesepuluh, mukena yang menyerupai pakaian laki-laki juga termasuk dalam kategori mukena yang tidak sesuai dengan aturan agama Islam. Rasulullah telah dengan tegas mengutuk mereka yang menyimpang dari fitrahnya, baik wanita yang menyerupai laki-laki maupun sebaliknya. Dalam riwayat yang terdapat dalam kitab Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Tabrani dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda bahwa Allah mengutuk wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita. Hal ini tidak hanya berlaku pada cara berpakaian, namun juga mencakup cara berbicara, gestur tubuh, hingga tingkah laku. Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Majah, Nabi Muhammad juga menyebutkan bahwa Allah mengutuk wanita yang berpakaian seperti laki-laki dan laki-laki yang berpakaian seperti wanita. Dari penjelasan ini, jelas bahwa laki-laki yang menyerupai perempuan dan sebaliknya adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Sebagai umat Islam, tugas kita adalah untuk terus mengingatkan dan mendoakan agar mereka yang melakukan hal tersebut dapat kembali ke jalan yang benar sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.